Sahabat SJP, selamat pagi. Kali ini karena YouTube Seputar Dunia Pendidikan menyapa Anda dari kota San Francisco. Sekarang ini saya berada di daerah yang namanya Fisherman's Wharf. Dan sebelum saya mulai, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Benjamin Franklin. Dia mengatakan bahwa jika bakat yang mendorong Anda, begitu, maka biarkanlah akal itu yang memegang kendali. Jadi dia ingin supaya orang itu tetap rasional gitu ya. Uh, Bakat itu memang bisa menolong, tapi tetap harus rasional. Kenapa saya mengutip pernyataan dari Benjamin Franklin? Karena memang topiknya itu mirip atau deket-deket dengan urusan bakat. Gitu. Karena ada yang bertanya di Quora, bertanya gini, apakah saya cocok enggak ya jadi dosen? Dan ini menjadi topik yang menurut saya kita mesti bahas gitu, karena menarik gitu. Orang bertanya, cocok enggak ya kalau saya ini jadi dosen? Nah, nanti mungkin sahabat juga bisa memeriksa cocok apa enggak profilnya gitu. Ada orang yang bukan ada orang ya, secara umum orang berpikir gitu ya bahwa syarat menjadi dosen itu dia harus pandai, smart, cerdas gitu ya. Ya pastilah menguasai ilmunya gitu. Dan pertanyaannya adalah apakah menjadi dosen itu hanya perlu bermodal dia pandai, smart, cerdas, menguasai ilmu dan seterusnya. Karena ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita ketahui. Orang yang dikatakan pandai itu katanya menguasai ilmu, gitu, seperti itu. Benarkah demikian? Bukankah tidak ada orang yang ahli di semua bidang, ya? Orang yang dikatakan pandai, ya, diidentik dengan orang yang nilainya tinggi. Nah, benar atau enggak? Dan apakah orang yang punya nilai tinggi gitu ya, IP-nya bagus gitu, apakah dia cocok untuk menjadi dosen? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan penting yang kita bisa pikirkan bersama-sama. Karena gitu ya, menurut saya untuk menjadi seorang dosen tidak cukup hanya bermodal yaitu punya ilmu, kemudian nilai IP-nya tinggi, ya itu masih ya itu diperlukan, tapi tidak hanya itu sebenarnya. Pernyataan saya ini didasari pada sebuah fakta bahwa tidak semua orang yang pandai itu bisa berbagi ilmu. Tidak semuanya, gitu ya. Masalahnya adalah sebagai seorang dosen, maka dia itu membagikan ilmu yang dia kuasai, membagikan ilmu yang dia miliki kepada mahasiswanya. Nah, permasalahannya adalah ketika gitu ya, seorang dosen ini ternyata tidak bisa berbagi ilmu, terus apa mau dibagikan? Dan itu baru satu hal gitu ya. Masalah berbagi ilmu ini menjadi bagian yang cukup penting. Jadi eh, tidak ada korelasi antara mereka yang eh, pandai gitu ya, itu pasti bisa mengajar. Nah, bukan demikian. Ya, karena memang berbagi ilmu ini sebenarnya bukan sekedar mentransfer ilmu. Gitu. Jadi kalau tadi urusannya pandai itu tidak sama, tidak identik dan mampu berbagi ilmu, dan permasalahannya adalah berbagi ilmu itu bukan sekedar mentransfer ilmu yang dimilikinya supaya mahasiswanya bisa belajar. Nah, ini menjadi bagian yang apa ya? Menurut saya lumayan penting gitu ya, karena kehidupan seorang dosen ini adalah mentransfer ilmunya plus. Nah, plus lainnya ini yang kita mesti pikirkan. Permasalahan yang paling besar yang kita hadapi itu terkait dengan ya tadi pandai saja tidak cukup ya, karena proses belajar di bangku perguruan tinggi ini memerlukan seorang pengajar yang namanya dosen tadi yang bertindak sebagai seorang fasilitator. Jadi fasilitator ini adalah orang yang memberikan fasilitas ya, olahraga, memberikan fasilitas buat mahasiswa supaya dia bisa belajar, memberikan support, dukungan,
memberikan hal-hal yang dianggap perlu untuk mendukung proses belajar yang diperlukan oleh mahasiswa untuk bisa menguasai dan mengerti. Dan lebih penting adalah seorang dosen yang menjadi fasilitator itu menjadi orang yang menyiapkan supaya mahasiswa ini bisa menjadi pembelajar yang mandiri di masa yang akan datang. Kan nggak mungkin gitu ya, mahasiswa itu diajari dengan detil gitu. Nanti kalau sudah lulus, dia mau kemana gitu. Kalau tidak bisa mandiri dalam belajar. Dan sekali lagi, urusan tadi pandai, menguasai ilmunya, apa ya, IPK-nya tinggi, begitu, lulus cum laude, tidak menjamin seseorang itu bisa menjadi fasilitator yang baik. Tidak menjamin seseorang itu bisa melatih mahasiswa menjadi pembelajar yang mandiri. Dan ini menjadi menurut saya bagian sangat penting karena bisa dibilang kuliah adalah gerbang terakhir buat seseorang sebelum terjun ke masyarakat. Sehingga ya ini adalah langkah terakhir dapat dilakukan supaya melatih lulusannya ini menjadi pembelajar yang mandiri tadi. Terkait dengan tadi menjadi fasilitator, apakah cuma itu? Ternyata enggak. Jadi menjadi seorang dosen juga memerlukan pribadi yang rendah hati. Karena ketika dosen ini punya kepribadian yang rendah hati, maka mahasiswa akan menghargai dosen yang seperti ini. Dosen yang jaga image, kemudian menjaga jarak dengan mahasiswa, kemudian apa ya, susah didekati, terkesan sombong, itu sulit untuk dihargai mahasiswa. Dan dari pengalaman dan interaksi dengan mahasiswa, saya menemukan bahwa ketika mahasiswa itu menghargai dosennya, maka apa saja yang disampaikan dosennya ini itu akan lebih mudah diterima, kira-kira demikian. Mahasiswa juga lebih mudah untuk diajak berbicara. Mahasiswa jadi lebih terbuka ketika berbicara kepada dosennya. Jadi menjadi pribadi yang rendah hati ini itu merupakan satu kunci gitu ya, kunci untuk membuka banyak pintu-pintu gerbang di dalam kehidupan mahasiswa supaya bisa menolong mahasiswa ini dalam proses belajarnya menjadi pembelajar yang memang benar-benar bisa belajar dengan baik, bisa mandiri. Tentu saja, tentu saja ini hanya berlaku untuk mahasiswa yang memang punya motivasi untuk kuliah dengan baik. Ya kalau mahasiswanya memang tidak punya motivasi untuk kuliah, memang susah. Jadi pribadi rendah hati ini menjadi nilai plus lain yang diperlukan ketika seseorang itu berpikir bisa enggak ya aku jadi dosen. Nah, terus dievaluasi. Mungkin kalau evaluasi dia agak susah gitu ya, tetapi kalau coba berbicara dengan teman dekat, mungkin dengan keluarga, mungkin bisa memberikan masukan. Betul enggak pribadinya itu seperti yang rendah hati? Dosen juga harus menguasai yang namanya public speaking. Ya, namanya mengajar pasti berbicara kepada orang lain yang mungkin tidak terlalu publik gitu ya. Berbicara di hadapan mahasiswanya 3-5 orang, mungkin ada yang 20, mungkin ada yang 60, mungkin 100 begitu. Ini menjadi satu hal yang mesti dikuasai juga. Kalau berdiri di depan 5-6 orang sudah grogi gitu ya, kemudian bingung mau ngomong apa dan sebagainya, ada baiknya latih dulu. Jadi karena bagaimana seorang bisa mengajar kalau dia tidak tahu bagaimana mengkomunikasikan idenya. Bagaimana bisa mengajar kalau tidak tahu bagaimana menyampaikan apa yang dia pikirkan. Kan susah kan lebih. Saya tuh ngerti di sini, tapi ngomongnya susah lah. Ini kan tidak mungkin. Dosen mesti bisa mengkomunikasikan apa yang dipikirkannya. Dan selain itu ada di bidang 2 beda dalam perguruan tinggi di bidang 2 itu ada yang juga namanya publikasi penelitian ilmiah gitu ya. Publikasi bisa dalam bentuk seminar, bisa dalam bentuk jurnal. Kalau dalam bentuk seminar, maka ya presentasi di depan forum, gitu ya, di depan forum ilmiah, berdiskusi dan sebagainya. Ini juga perlu memerlukan kemampuan public speaking yang mencukupi lah kira-kira demikian. Jadi sebenarnya berita bagusnya, gitu ya, dapat dilatih. Jadi buat yang merasakan nggak punya bakat di dalam public speaking, jadi saya nggak bisa jadi dosen.
menurut saya Anda bisa belajar dan Anda bisa menguasai ini, kemudian masuk menjadi jajaran tenaga dosen. Bagian lain yang tidak kalah penting adalah masalah menulis, gitu ya. Eh, Seperti yang saya sampaikan, di bidang 2, di bidang perguruan tinggi, dosen ini mesti punya yang namanya publikasi ilmiah, bisa dalam bentuk seminar, bisa dalam bentuk artikel ilmiah dalam jurnal. Nah, eh, artikel-artikel ini kan ditulis, tidak tidak direkam, kemudian itu dimasukkan ke jurnal, tidak, kan ditulis. Jadi dosen juga mesti punya kemampuan untuk menulis. Jadi bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar untuk keperluan penulisan ilmiah. Setidaknya gitu ya, menulis dalam bahasa Indonesia. Kalau sudah bahasa Inggris, menurut saya ya itu nilai plus. Gitu. Tetapi untuk dosen yang memang mau berkembang, memang harus juga bisa menulis dalam bahasa Inggris. Sekali lagi, berita bagusnya dapat dilatih, gitu ya. Jadi sahabat SMP yang ingin jadi dosen, tetapi merasa kemampuan menulisnya kurang, ya dapat dilatih kok. Gitu. Lalu satu hal yang menjadi bagian yang penting terkait dengan memeriksa buku skripsi mahasiswa. Ketika mahasiswa ini menulis tugas akhir dalam bentuk skripsi misalnya, atau menulis laporan tugas laporan kerja praktek, menulis laporan PPL-nya, menulis laporan pengamatan, menulis percobaannya, laporan seperti apa. Nah, ketika memeriksa ini juga perlu memeriksa bagaimana menulis dengan baik, menulis dengan tepat, menulis dengan pas, begitu ya. Saya sering menemukan mahasiswa menulis panjang kalimatnya, gitu ya, panjang 5-6 baris, satu kalimat, gitu ya, banyak komanya, menggunakan kalimat majmuk bertingkat, 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 bertingkat. Ini menjadi bagian yang harus dikerjakan. Seorang dosen harus bisa menulis, karena itu bukan sekedar terkait dengan mengajar mahasiswa, tetapi juga menjadi bagian yang mengikat, gitu ya, dalam pidana perguruan tinggi di bidang yang kedua. Secara umum, dosen yang ideal, gitu ya, itu mirip, gitu ya, dengan guru yang ideal. Jadi buat sahabat SMP yang mungkin kelewatan edisi saya terkait dengan guru yang ideal, nanti dapat cek, gitu ya, bisa dicek videonya, gitu ya, dicek videonya dan bisa dilihat, gitu ya, bisa diperiksa seperti apa sih profil guru yang ideal. Nah, kira-kira, gitu ya, kira-kira profil dosen yang ideal itu mirip dengan guru yang ideal tadi. Jadi buat yang kelewatan, cek ya, supaya dapat juga belajar dari situ. Saya menemukan bahwa profil dosen di Indonesia ini punya keunikan dibandingkan dengan profil dosen yang ada di Eropa khususnya. Profil dosen di Indonesia ini terikat dengan tridharma perguruan tinggi, yaitu ada mengajar, meneliti, juga mengabdi kepada masyarakat. Dan ini bidang yang menurut saya ini adalah bagian yang unik begitu terkait dengan penugasan dosen yang ada di Indonesia. Karena memang saya tidak menemukan itu berinteraksi dengan peneliti yang ada di Eropa. Saya tidak menemukan bahwa dosen itu punya tugas untuk mengabdi kepada masyarakat. Saya tidak tahu kenapa demikian, tapi saya melihat bahwa dengan dosen ini punya pengabdian kepada masyarakat, maka itu menjaga supaya dosennya tetap rendah hati. Dosen ini tetap mau berbagi kepada orang lain, terlebih juga menolong kelompok marginal misalnya, sehingga tidak menjadi tidak menjadi bagian dari kelompok yang eksklusif hanya buat mereka yang kuliah, hanya buat mereka yang berduit, tetapi juga mau terjun menolong kelompok-kelompok yang marginal tadi. Jadi sekali lagi, yang namanya dosen itu tidak cukup hanya berbekal pandai, tidak hanya cukup berbekal menguasai ilmu, tidak hanya cukup berbekal IPK-nya tinggi. Tapi ada sisi-sisi lain yang mesti dan beberapa hal tadi ada yang bawaan bakat begitu, tetapi
tapi berita bagusnya bisa dilatih. Dan seperti juga teman-teman guru yang sering disalah mengerti gitu ya, dianggap tidak bisa mengajar, dianggap tidak peduli begitu, dosen juga menghadapi pergumulan yang sama gitu ya. Dosen juga sering dianggap tidak peduli, tidak mau memotivasi, apa ya, tidak bisa mengajar gitu. Dan di atas segalanya gitu ya, apa yang paling penting adalah gitu ya, misalnya eh, pandai menguasai ilmunya, IPK tinggi, kemudian apa ya, public speaking oke, menulis oke, berbicara oke, apa bisa menjadi fasilitator, bisa menolong, bisa melatih mahasiswa untuk pembelajaran mandiri, semuanya ada. Apakah bisa dari dosen? Bisa sih gitu ya, tapi pertanyaannya adalah apakah Anda gitu sahabat DCP yang mau menjadi dosen tadi siap menerima tantangan disalah mengerti oleh orang lain. Itu menjadi bagian yang kita mesti bersama. Jadi dari kawasan Fisherman's Cove di kota San Francisco, saya menyampaikan materi hari ini buat seperti semua yang ingin jadi dosen gitu ya, silakan bisa baik-baik di situ. Nah, ini ada golden gate-nya kalau bisa kelihatan, kalau yang sudah apa-apa. Uh, kita coba lagi di lain kesempatan di tempat yang berbeda dengan yang berbeda. Sampai jumpa.